Oke, hello semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Di video kali ini, gue akan membawakan sebuah film yang bergenre horor psikopat. Sebuah film yang akan menceritakan tentang ajaran sekte sesat yang selalu memburu gadis-gadis random guna ritual mereka. So, seperti apakah kelanjutan ceritanya? Inilah sebuah film yang berjudul Christie tahun 2014. Film dibuka di sebuah kota kecil di wilayah bagian Inter Miami. Saat ini sedang booming-boomingnya kasus para mahasiswi yang ditemukan tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Kasus tersebut menyulitkan pihak berwenang sebab tidak ditemukannya barang bukti dan sidik jari di sekitar lokasi kejadian. Alhasil para warga sangat dibuat gelisah, ketakutan, dan khawatir jika nanti mereka atau keluarga mereka bisa saja menjadi korban selanjutnya. Sedikit informasi, rupanya para mayat yang ditemukan adalah korban dari ulah sebuah sekte atau aliran sesat yang menganggap kalau semua orang, terutama wanita dari umat Kristiani, adalah hadiah bagi para sang pencipta. Maka dari itu, sekte tersebut kerap kali memburu wanita yang mereka sebut dengan Kristi atau pengikut Kristus. Setelah diburu, mereka semua akan dibunuh dan dijadikan hadiah bagi para sang pencipta mereka. Sebelum itu para anggota sekte kerap kali merekam aksi pembunuhan yang mereka lakukan untuk disebarluaskan pada para anggota mereka di dark web alias situs gelap yang mereka miliki. Lalu kita diperkenalkan kepada wanita bernama Alice yang sedang bersama pacarnya yang bernama Jack. Terlihat jelas pasangan muda ini sedang dimabuk oleh asmara. Karena pada saat itu liburan akhir pekan akan segera tiba, Jack yang khawatir dengan Alice yang rupanya akan ditinggal sendiri di kampus, segera mengajak Alice untuk ikut pulang menemui kedua orang tuanya. Namun sayangnya, Alice yang ingin menemani rekan sekamarnya yang bernama Rina langsung menolak ajakan Jack itu. Meski kesehariannya adalah sebagai seorang mahasiswi, Alice sangatlah sibuk di mana ia mengambil pekerjaan paruh waktu dan kerap kali membantu para pengurus kampus untuk mencuci pakaiannya. Semua itu ia lakukan agar dirinya bisa belajar hidup mandiri serta tidak membebani orang tua. Ternyata di kampusnya, Alice adalah murid yang cerdas dan digemari oleh banyak orang. Play dice with the universe. Lights were so expensive. Sebelum berpisah dengan Jack yang akan pergi ke kampung halamannya, Alice meminta Jack untuk merekam ucapan kasih sayang. Dengan suara Jack itu, nantinya Alice akan selalu mengingat sang pujaan hatinya dimanapun ia berada dan kapanpun itu. I love you. Bye. Malam harinya ketika Alice akan mencuci pakaian, tiba-tiba listrik di kampus mendadak mati dan hal itu membuat Alice sangat ketakutan. Hingga sesaat kemudian I am so sorry. ternyata itu adalah Rina yang akan menitipkan pakaiannya. Kemudian sesaat Alice kembali ke kamarnya, Alice kecewa terhadap Rina yang akan pulang dan meninggalkannya sendiri di kampus. Rina beralasan bahwa ayahnya akan merayakan hari Mauludan di rumah. Maka dari itu, dengan terpaksa, kini Alice menjadi mahasiswi satu-satunya yang menginap di sekolahan tersebut. Bye. Dad's taking a break from the campaign. Perfect for Thanksgiving. Happy Thanksgiving from everyone here. Tapi walaupun sendirian, Alice mencoba untuk menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang tanpa beban melakukan semua aktivitas yang ia sukai. Dan saat malam harinya, Alice yang hendak pergi ke supermarket menghampiri satpam kampus. Kita panggil aja John untuk menawarinya apakah ia mau sekalian dibelikan minuman. Bye. Done.
Singkat cerita, sesampainya Alice di supermarket, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Anne. Terlihat jelas di situ, Anne seperti orang yang sinis dan tidak menyukai Alice. Tapi meski begitu, Alice tetap baik hati dengan membayarkan kacamata yang akan dibeli oleh Anne. Akan tetapi secara tak terduga, bukannya berterima kasih si Anne ini, si Anne malahan menakut-nakuti si Alice. I like your car. Dan di tengah perjalanan kembali ke kampus, Alice yang hampir saja menabrak mobil yang dikendarai oleh Anne, wanita itu sengaja menghentikan mobilnya di tengah jalan. Entah apa alasannya, tapi yang jelas kejadian tersebut membuat Alice begitu ketakutan, teman-teman. Dan John yang melihat Alice ketakutan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah Alice menjelaskan semuanya, John menyuruh Alice untuk beristirahat saja dan John berjanji akan selalu melindungi Alice. Di kamarnya, Alice yang masih terus terbayang dengan kejadian yang menimpanya barusan. Maka dari itu, untuk menghilangkan rasa takutnya, Alice memutuskan untuk menghubungi Jack dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami itu. Di sisi lain, John yang merasakan hal yang janggal mencoba untuk mengecek Alice. Setelah itu, John menghubungi rekannya yang bernama Jack untuk siap siaga dan selalu memantau keadaan sekitar sebab ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa saat kemudian, Alice terbangun dari mimpi buruknya. Dengan tergesa-gesa, Alice langsung mengecek keadaan di luar yang nampak gelap gulita. Wayne? Dan karena John tak kunjung menjawab panggilannya, Alice mulai panik dan mencoba untuk mencari keberadaan si John. Hingga pada suatu momen, secara mengejutkan, Alice yang saat itu sedang sendirian tak sadar jikalau ada sosok misterius yang kini sedang mengintainya. Dan sekembalinya Alice ke kamar, Alice yang membuka laptopnya mendapati kalau laptop tersebut telah diretas oleh seseorang, menampilkan cuplikan video dari para korban yang sebelumnya diburu oleh anggota sekte sesat itu. Melihat John yang ada di luar, Alice mencoba untuk memanggil John. Setelah itu, Alice yang berniat akan membentulkan laptopnya terlebih dahulu, tiba-tiba munculnya Anne yang berdiri di hadapannya membuat Alice tak bisa berkata apa-apa lagi. Dan daripada dirinya harus menjadi korban, Alice seketika pergi melarikan diri dari si Anne. Tak disangka ternyata terdapat sosok lain selain Anne yang kini sedang memburu Alice. Ada 3 pria bertopeng yang sengaja membiarkan Alice pergi untuk dijadikan hewan buruan mereka. Mereka semua sangat brutal, bahkan dengan keji membunuh John di hadapan Alice. Gens. You're Christy. Bukannya Alice tidak mau memanggil bantuan, tapi seluruh jaringan komunikasi telah diretas dan disadap oleh para psikopat itu. Di sini, para psikopat itu memanggil Alice dengan sebutan Christy. Mereka sengaja merekam dan membiarkan Alice terlebih dahulu untuk pergi, karena memang semua itu sengaja mereka lakukan, dikarenakan mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidaklah ada. Maka dari itu, untuk membuktikannya, mereka semua membiarkan Alice berlari terlebih dahulu. Siapa tahu ada Tuhan yang akan menolong Alice dan melawan para psikopat itu. Run to God. Gens. Christy. Alice yang berhasil bersembunyi, kini ia harus memikirkan cara supaya ia bisa pergi dari psikopat yang sudah mengepungnya. Beruntung dengan sedikit pengalihan, ia dapat dengan mudah keluar dari ruangan tersebut. Dan setibanya Alice di parkiran, siapa sangka ia akan mendapati mayat Deb yang telah tewas dibunuh oleh kelompok anak. Lalu Alice pun ingat bahwa hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkannya saat ini, yaitu pengurus kampus yang bernama Joe. Dan disitulah Alice segera berlari ke arah rumah Joe guna memintainya bantuan.
Dan di sini Joe yang sudah diberitahu atas apa yang telah menimpa Alice langsung mengambil shotgun dan hendak melawan para psikopat itu. Sayangnya saat itulah Alice yang disuruh untuk menjaga anjingnya, anjing milik Joe yang bandel, alhasil lepas dan dibunuh oleh para anggota sekte sesat. Dan di tengah ketakutan yang terjadi, Alice meminta ponsel milik Joe untuk menghubungi 911. Namun Joe yang dendam terhadap kelompok Anna langsung terpancing, yang alhasil Joe pun langsung tewas dan digantung hidup-hidup oleh para psikopat tersebut. My dog, you fuck! I got you. Dalam pelariannya, Alice menghubungi 911 demi memintainya bantuan. Akan tetapi seperti yang kita tahu, semua sinyal di kampus tersebutlah diretas oleh Anna guna mengamankan aksinya. Gak lama kemudian, Alice mendapat kiriman video dari Anna yang menayangkan rekaman kegiatan dirinya. Rupanya Alice telah lama diincar dan dibuntuti oleh sekte sesat tersebut. Lalu Alice yang terjebak di perpustakaan segera men-setting alarm ponsel yang ia pegang dan melemparkannya ke sisi lain guna pengalihan. Dan beruntung aksi itu berhasil mengalihkan perhatian para psikopat yang membuat Alice dapat segera pergi. Namun sayangnya Alice yang malah pergi ke atap gedung. Keputusan itu membuat Alice mati langkah karena tidak ada lagi jalan yang lain. Yang ujung-ujungnya mau nggak mau, Alice pun terpaksa loncat demi menyelamatkan dirinya dari lantai atas tersebut. Smile, Christy. Beruntung Pak Sutradara masih berada di pihak Alice. Walaupun kakinya keseleo, Alice masih bisa hidup dan diberi kekuatan guna berjalan setelah ia melompat dari atas gedung itu. Dan sesaat kemudian, Alice yang melihat Jack tiba di kampus tersebut bergegas untuk menghampiri kekasihnya guna memperingati. Namun sayangnya Jack yang tidaklah menyadari bahwa semua ini adalah jebakan. Jack pun harus menjadi korban dalam kebiadaban sekte sesat tersebut. Who are you? We have to go. We have. Melihat kekasih yang sangat ia cintai tewas, Alice pun mengamuk dan menabrak salah satu psikopat yang ada di hadapannya hingga tewas. Juga setelahnya, Alice pun pergi ke area kolam renang untuk bersembunyi dari para psikopat yang tersisa dengan segenap tekad yang kuat dan kunci mobil yang ada di tangannya. Dan di sanalah Alice sadar bahwa ada satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini. Pada akhirnya, Alice kembali berhasil membunuh satu psikopat yang ada di hadapannya. Kemudian Alice mengambil tongkat baseball milik psikopat yang sudah mati dan memasangkan beberapa paku pada area sekitar tongkat. Semua itu dilakukan supaya ia bisa dengan mudah menghabisi psikopat-psikopat yang ada. Alice yang bersembunyi di balik kamar mandi segera keluar saat psikopat itu lengah dan berhasil menumbangkannya. Setelah berhasil memancing sisa rekan dari Anna, dan disitulah Alice yang kini memegang ponsel mendapat pesan dari Anna yang berisi banyak sekali video-video dari para korban mereka. Bahkan semua ini ditayangkan secara langsung dan disaksikan oleh para anggota sekte sesat di seluruh dunia. Maka dari itu, agar bisa membunuh Anna, Alice pun berpura-pura sebagai rekan Anna dengan menyamar sebagai anggota sekte yang lain. Dan sebelum menghampiri Anna, Alice yang terlebih dahulu meracik beberapa bahan yang mudah terbakar untuk disiramkan ke tubuh wanita itu. Dan singkat cerita, Alice pun menghampiri Anna dan tanpa basa-basi ia pun segera menyiramkan seluruh cairan yang telah ia buat. Alhasil, What is this? You have nothing.
Ana pun terbakar hangus bersama para jiwa-jiwa sesat di dalam neraka. Dan sejak saat itu, Alice pun memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Christy. Dengan akses yang ia dapatkan sebelumnya, Alice dapat membantu pihak berwenang untuk menangkap para anggota sekte sesat yang lain dan memutus rantai pembunuhan itu. Pada intinya, film ini menyadarkan kita bahwa keberadaan sekte sesat sangatlah banyak di sekitar kita. Tapi kita dibuat tidak sadar karena banyak sekali yang menyamar dan menyerupai masyarakat biasa. Padahal nyatanya mereka sedang menjalankan ajaran dari sebuah sekte sesat yang merugikan orang-orang di sekitar. Segitu dulu alur cerita pembahasan film dari Mimin. Mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.